Ada demo apa nolak UFC. Iya, saya dulu ya. Karena pasti Coach Max ya banyak banget lah yang diomongin. Kalau saya sebenarnya gini, ini kok ada ya hal sebodoh ini gitu loh. Kok ada gitu. Ekspektasi saya besar sekali buat JK gitu. Apalagi kita dari nol tahu seperti dia seperti apa. Tiba-tiba aduh kalah. Saya kan nonton, begitu saya lihat, saya juga sama netizen. Loh, kok cuma 2 menit doang? selesai gitu. Kok 2 menit doang gitu. Biasanya orang yang terkena choke ataupun submission itu, dia nggak sadar kalau dia tuh tiba-tiba blackout. Oh nggak sadar. Karena nggak sakit. Cuman bener gak sih kalau orang sebenarnya yang bisa ini kalau pakai bahasa jalanan ya, orang yang jago berantem pasti nggak mau berantem. Gue itu udah nggak mau berantem di jalanan sejak gue ngedenger omongannya Oscar De La Hoya. Dia bilang, pukulan lu itu semua ada nilainya. Itu bayangin kita latihan tiap hari 2 jam, itu mukul lebih daripada 1000 pukulan. Pum. Terus dikalkulasiin, dirangkum, fight di jalan cuma 5 detik. Gak worth it sih. Nah itu yang saya bilang. Nah hebatnya JK, ini saya mau ngomong hebatnya JK ya. Karena semua orang ngomongin jeleknya JK. Oke. Ya, saya di sini bukan saya ngebelain JK, tapi saya ngomong apa yang saya lihat. Selama belum ada JK yang baru, UFC tetap akan mendidik JK lah. Max Matino dan Volan Humongio, terima kasih sudah hadir di Asumsi. Terima kasih kita diundang. Terima kasih sudah mau hadir. Gila, gue masih orang bilang Pange tiba-tiba ngikutin MMA, ngikutin UFC gitu. Karena kalau buat gue sih gue cuma satu. Gue nonton udah sering sebenarnya, tapi casually aja. Gue baru mulai interested banget tuh gara-gara JK Saragi. JK ya. Gue merasa ada wakil Indonesia nih. Nah kemarin di weekend kemarin JK yang tadinya banyak orang berpikir bahwa akan menang kalah dari Weston Wilson. Nah sebelum kita lebih jauh bahasnya, gue mau nanya sama kalian berdua deh. Kok bisa kalah sih yang udah dijagoin ini kemarin? Coba duluan, silakan Max. Ya kita juga prediksinya kita sebenarnya JK ya. JK bakal bisa menang. Tapi ya sedih sih kita ngelihat kayak seperti itu. Tiba-tiba dia cuman 2 menit ya. Ya karena ekspektasi saya besar sekali buat JK gitu. Apalagi kita dari nol tahu seperti dia seperti apa. Tiba-tiba aduh kalah. Sedih banget gitu. Ngelihat JK kalah, kayaknya kan ini harapan kita gitu. Tapi ya nggak masalah sih. Maksudnya kan memang lawannya bagus. Padahal lawannya juga kalau nggak salah kan juga kalah mulu kan. Sebelumnya kan si Weston Wilson kan. Secara teknis tuh gini, gue kan orang yang baru nonton UFC nih. Kok bisa kalah sih dia kemarin, kenapa sih? Berarti kita mau langsung bahas teknis langsung bahas aja ya. Oke. Ini yang paling ditunggu. Paling penting nih. Paling penting ini. Gini. Orang semua banyak netizen yang ngomong kalau JK itu cuma 2 menit doang, cuman ngomong gede doang gitu loh, cuman gayanya doang. Dia nggak ngikutin JK dari nol dari awal. Saya ngikutin JK dari nol dari awal, ngelihat dia bagaimana dia latihan, bagaimana dia berjuang, dari dia audisi. Dia awalnya pertamanya dia kalah, ya dia tanding MMA pertama kalah lawan murid saya namanya Kevin Sulistyo, mantan murid saya ya. Dia kalah kena kuncian. Tapi setelah itu dia konsisten, dia berlatih terus. Dia berlatih dengan Yakub dulu di Batam, kemudian juga dia latihan di Bandung ya, di sama Prof Francino Tirta di Pitbull pernah, terus dia di Agung Satria Negara di Bandung. Dia terus konsisten berlatih sampai akhirnya dapat juara di situ. Nah, JK ini kalau dibilang kok segitu doang gitu loh ya. Kayaknya itu gini, lawannya itu luar biasa. Saya waktu lagi nonton, saya kan nonton, begitu saya lihat, saya juga sama netizen. Loh, kok cuma 2 menit doang? Selesai gitu. Kok 2 menit doang gitu? Kok cepat banget sih? Akhirnya saya putar ulang videonya. Ya, ini saya nih ngebayangin saya ada di posisinya JK. Saya ngebayangin saya ada di posisi JK. Saya latihan Brazilian Jiu-Jitsu tuh hampir 24 tahun. Ya, latihan MMA hampir 24 tahun. Pada saat saya ada di posisi JK, ternyata angle-nya tertutup. Tangan kanan JK itu, tangan kiri JK itu terkontrol dengan bagus oleh Weston Wilson dengan teknik overhook. Nah di situ JK nggak bisa keluar. Ya, JK nggak bisa dikeluar. Akhirnya dia escape, dia berhasil. Gini,
Dia berhasil escape dari guillotine, terus dia masuk ke jebakan teknik triangle, ya, triangle choke dan triangle armbar akhirnya. Nah, jadi yang orang nggak tahu adalah si Westin Wilson itu tangan kanannya mengoverhook dengan begitu baik ya, sehingga JK itu kesulitan untuk keluar. Susah untuk bergerak. JK itu mau narik ke atas, ya. Tapi dia nggak bisa karena Westin Wilson ini benar-benar sudah mempelajari di mana kelemahannya JK itu grappling. Westin tuh nggak berani loh jual beli pukulan, dia tahu mati, ya kan? Karena kecolek sama JK sekarang bisa langsung check out lah, gitu loh. Bisa langsung knock out. Nah, akhirnya dia dengan inisiatif dia sangat pinter sekali. Ya ini kan klasik match ya antara stand up fighter dengan grappler ya, striker dan grappler, ya kan? JK adalah seorang striker dan grappler. Ini kayak kalau kita lihat Khabib sama Conor McGregor. Ya. JK ini jadi Conor McGregor, ya. Si Westin Wilson ini jadi Khabib Nurmagomedov. Nah, si Westin Wilson ini pinter sekali. Dia pada saat JK melakukan serangan dia langsung melakukan clinch di situ karena dia nggak mau jual beli. Karena satu pukulan aja bisa menyelesaikan jalannya pertandingan. Jadi dia bagus sekali dan dia juga tinggi. Nah, itu yang menyebabkan JK bagus. Dia karena apa? Pada saat dibanting JK itu bisa membalikan, ya. Justru JK di awal di posisinya pada saat dia coba banting, JK melakukan pummeling ya, over under dan menjatuhkan dia. Nah, kemudian dia bangun lagi, akhirnya JK melakukan low kick, tapi JK ini terlalu terburu-buru. Dia terlalu terburu-buru ya, nggak mengantisipasi clinch-nya, sampai akhirnya dia kena clinch dan di take down di bawah. Nah, hebatnya JK, ini saya mau ngomong hebatnya JK ya, karena semua orang ngomongin jeleknya JK. Okay. Ya, saya di sini bukan saya ngebelain JK, tapi saya ngomong apa yang saya lihat. JK itu bisa escape dari teknik guillotine Westin Wilson. Westin Wilson itu teknik guillotine luar biasa ya. Kalau udah kena, apalagi postur dia yang panjang, ya, tangannya yang tajam, dan dia adalah seorang Brazilian Jiu-Jitsu brown belt, which is itu sudah mirip dengan black belt, ya, sangat berbahaya, extremely dangerous ya. JK bisa keluar dari teknik guillotine-nya dari Westin Wilson. Dia berhasil keluar dari situ, itu menurut saya udah luar biasa ya. Ternyata jebakannya nggak selesai itu, tapi JK tahu dia mau di trap dengan triangle. JK mau menarik, tapi itu Westin Wilson udah melakukan overhook dengan tangan kanan, which is itu nggak kelihatan di kamera. Waktu kita nonton UFC itu nggak kelihatan. Saya putar berkali-kali kenapa JK nggak pull out, nggak posture up. Saya putar berkali-kali baru saya lihat, oh tangan kirinya JK kejebak, tangan kirinya kejebak. Itu kalau nggak salah di countdownnya itu di ronde 1 menit 3:40 ya. JK nggak bisa keluar. Ada satu kesempatan JK pada saat 3:40 itu JK bisa mengantisipasi karena tangan kiri terjebak. Dia harusnya bisa melakukan staples dengan lutut kirinya. Ya, tapi itu kejadian cepat sekali. JK nggak ke arah situ karena memang dia basicnya adalah seorang striker stand up ya. Jadi insting dia itu bukan ke situ, dia berusaha untuk menarik, which is itu ternyata nggak bisa keluar karena Westin Wilson tuh, makanya saya bilang jago. Orang pada bilang, oh Westin Wilson jelek. Saya bisa bilang Westin Wilson itu jago, walaupun dia kalah 2 kali berturut-turut di UFC kan. Tapi kan kalian nggak pernah grappling sama dia. Saya dengan pengalaman saya nonton, saya coba pelajarin, saya lihat dari sisi kenapa JK kalah. Sebenarnya JK udah latihannya udah bagus. Jadi dia nggak bisa keluar di situ, kena lah teknik triangle choke dengan kaki kiri yang begitu tajam, terus dia lock dalam. Nah di sini JK sebenarnya udah, dia kan diangkat ya sama dia, sama JK diangkat, dia angkat ke atas di slam. Nah waktu di slam itu ada 2 kemungkinan, lawannya lepas atau pingsan karena fighter kita kemarin ada salah satu tuh Pak Anji yang di slam, di pingsan. Nah di slam itu ada 2 kemungkinan. 1 di slam berhasil lepas dan pingsan lawannya. 2 makin dalam. Gitu ya. Tapi kita harus lihat postur tubuh dari lawan. Westin Wilson ini kakinya panjang sekali. Kalau di slam nggak akan lepas. Jadi pada saat JK narik ke atas, dia udah berdiri, dia udah betul. Harusnya JK berdiri stand up dan dia shaking aja di situ. Jadi dia berdiri aja, perlu dibanting gitu. Gak usah dibanting. Okay. Karena kita ngelihat postur kakinya tuh panjang sekali si JK. Jadi seharusnya dibangun, dia shake aja sampai Westin Wilsonnya kakinya fatigue, dilepas. Tapi di sini JK mengambil, karena JK memang agresif orangnya ya, nggak bisa disalahin juga memang. Dia langsung main cepat, langsung mau di KO sama dia, di slam.
tapi ternyata makin dalam. Nah pada saat begitu udah makin dalam, begitu dalamnya sampai akhirnya JK juga masih ngelawan. Dia masih mau melakukan kayang, dia bridging, dia berusaha untuk escape dari situ. Tapi memang si Westin Wilson ini pinter, dia melakukan double teknik. Jadi tekniknya 2 sekaligus, cekekan dan patahan tangan. Jadi namanya triangle armbar. Nah, masuklah triangle armbar itu. Jadi yang di sini ya kayak mau meledak, palanya seperti mau meledak, bukan tahan napas doang loh. Bukan nggak bisa napas doang, tapi kepalanya JK itu rasanya kayak mau meledak karena cekikan blood pressure ke otak ya. Kemudian JK tangannya mau dipatahin. Jadi dia JK ngerasain sakit ini. Memang double gini. tuh sakit tuh berarti. Iya. Westin Wilson dia bilang, JK kalau udah grappling dia nggak akan bisa ngejar saya. Kenapa? Saya seumur hidup latihan ini. Jadi ibaratnya kita kayak perenang gaya bebas, mau lomba gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu gitu. Ya kan? Iya. Bisa tapi nggak terbiasa aja. Bisa, tapi begitu kita lomba gaya Iya, kupu-kupu ya nggak bisa. Iya, Seperti itu. Nah, si Westin Wilson yakin sekali kalau udah main di bawah, JK itu pasti akan dimakan sama dia. Tapi memang kenyataannya ternyata bagus dan Wilson kali ini memang lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Begitu dia di bawah, saya ngelihat teknik-tekniknya dia itu dari posisi guard itu sangat berbahaya, extremely dangerous gitu. Jadi begitu dia masuk triangle di slam gak lepas, dan JK dia melakukan protokolnya juga hanya slam, dan habis itu dia hanya berusaha kayang. Dia tidak melakukan proper teknik escape dari teknik-teknik submission grappling dari Brazilian Jiu-Jitsu. Kita ada tekniknya ya. Kita melakukan stacking, kita melangkah dengan kaki kiri ataupun kaki kanan ya. Tapi di situ JK sudah terlalu sakit dan udah sangat sulit berpikir. Jadi ya tap out. Jadi saya mengambil dari sudut pandang ini karena nggak semudah itu. Bahkan saya sangat respect sama JK karena memang lawannya yang bagus. Orang bisa bilang lawannya jelek kok. Cobain. Karena saya setelah nonton, saya kan langsung duduk begini. Saya duduk. Langsung review. 2 menit kalah. Terus saya putar ulang. Saya review nggak berhenti. Saya review, saya ulang. Saya bilang kalau saya ada di posisi dia, apa yang saya lakukan? Ya, yaitu saya akan melakukan di 340 saya akan melakukan stepless kaki saya. Tapi itu pun setelah saya ulang-ulang ya. Dan JK mungkin tidak terbiasa dengan worst case skenario dari posisi kena triangle choke, kena teknik-teknik submission dari posisi guard, karena memang waktu saya lihat pelatihan di San Diego itu lebih fokus kepada striking dan wrestlingnya, karena head coachnya Mark Fiore memang seorang wrestler, jadi fokus dia ke situ. Takedownnya JK jangan ditanya, angga aja dibanting-banting, gitu ya. Lawannya pun Westin Wilson mau takedown dia counter, dia bisa takedown balik, gitu loh. Jadi takedownnya nggak usah ditanya kalau JK. Begitu juga pukulannya, jangan ditanya pukulan dan tendangannya. Tapi pada saat dia berada di worst case skenario, itu yang tidak dilakukan pelatihan yang sangat intensif. Akibatnya ya JK kena, dia nggak bisa berpikir panjang karena itu juga udah dalam sekali ya teknik itu. Akhirnya ya JK harus step out, kalau nggak dia pingsan. Nah itu yang gue selalu penasaran nih, rasanya kalau kena submission tuh kayak gimana sih? Maksud gue tadi kan dibilang ya katanya kepalanya kayak mau pecah, meledak gitu, tak mau dipatahin. Itu rasanya gimana sih orang-orang awam nih kayak gue? Kayak kok digituin doang nyerah sih gitu kan? Orang-orang kan nggak tahu soalnya kan. Biasanya orang yang terkena choke ataupun submission itu, dia nggak sadar kalau dia tuh tiba-tiba blackout. Oh nggak sadar? Nggak sadar. Karena nggak sakit. Karena nggak sakit. Pelan tapi sakitnya lama. Jadi sebelum tadi kan Coach Mac kan sudah ngebahas tentang si JK dan yang lain-lain tentang tekniknya ya. Tapi saya ngebahas tentang habit orang striking sama ground fighting itu totally different. Habitnya. Kalau striking itu kebanyakan mereka buru-buru, pingin cepat, ya, agresif banget. Tapi kalau orang ground dia dengan sabar, dia kebanyakan pelan tapi pasti. Makanya kenapa di saat orang striking ketemu dengan ground, ini habit yang berbeda nih. Yang satunya gerasa-gerusuk, yang satunya tetap santai. Nah, untuk mendapatkan habit seorang MMA ini pasti dua-duanya harus bisa dikuasai.
Nah itu jarang banget untuk seorang MMA bisa menguasai dua ini. Ada yang bilang gini, orang yang biasa ya, orang yang pesimis dan skeptis. JK mah di UFC nggak bakal lama karena dia nggak jago main bawah, kira-kira gitu. Dan kita kan udah tahu ini jadi faktor kelemahannya dia kan. Tadi Max sudah bilang bahwa JK ini striker gitu, mau mukul-mukul aja hajar gitu. Bener nggak? Kan sebenarnya kita udah tahu dan JK pun udah tahu dia sebenarnya kurangnya di situ gitu. Gimana menurut lo? Kalau saya sih nggak setuju ya, karena di MMA ini kan sekarang seperti kayak bola. Kita nggak bisa nentuin, oh ini menang, ini menang. Secara data mungkin iya, tapi secara hasilnya itu nggak ada yang bisa menentuin ini menang, ini bakal kalah, nggak ada yang bisa. Semua kan terlihat di menit pertama, di ronde pertama sampai ke ronde kedua, dan konsistensi dari si fighter ini. Kebanyakan banyak orang yang bisa kalah itu karena apa? Dia bisa bermain sendiri tanpa mengetahui instruksi dari coach. Kayak gimana tuh? Itu sibuk sendiri. Okay. Merasa gini, merasa bahwa teknik gue paling benar. Enggak. Kamu harus percaya dengan coach. Benar gak? Pengalaman pribadi diceritain. Gimana tuh? Nah, karena kan kita ini kan bisa melihat dengan apa yang kita rasakan dan apa yang sudut pandang kita kan cuma dua sisi kan. Kalau orang ketiga dan penonton kan bisa melihat berbagai macam sisi, kondisi saya capek apa tidak, kondisi capek lawan apa tidak, bagaimana gitu. Kita melihat pukulan ini cepat, enggak karena lambat. Itu karena kok bisa lambat, padahal itu cepat, enggak kita karena capek. Tapi penonton kan, ya ampun pukulan lambat begitu kok nggak bisa ngeles apa gitu. Nah, yang bisa melihat seperti ini kan adalah coach kan. Adalah corner gitu. Kamu kesini. Nah ini kan masalah keterbiasaan kita bisa mendengar apa perintah-perintah coach. Nah setiap coach ini kan mempunyai standarisasi memberikan perintah-perintah berbeda-beda. Kalau sama nanti yang sampai juga tahu dong gitu. Jadi kita punya strategi yang beda-beda. Nah makanya saya bilang tadi gitu, seorang MMA mixed martial artist ini harus bisa menguasai dua konsep. Istilahnya dia bisa main angkatan laut sama angkatan udara nih gitu. Dia harus bisa menguasai itu. Minimal dia paham. Kalau lo sendiri lebih striking kan ya? Striking. Dan sebenarnya kalau buat orang awam, orang kayak gue ya, kita kan kalau nonton MMA, nonton UFC kayak main di bawah kan kayak nggak ngerti soalnya kan, apaan sih gitu kan? Iya betul. Kan? Maunya kita lihat orang pukul-pukulan aja udah kan. Makanya kenapa McGregor itu populer banget gitu kan, karena hajar aja. Karena mudah dicerna. Betul. Mudah dicerna. Betul. Kita ngertinya cuma orang pukul-pukulan sama tendang-tendangan gitu. Tapi kalau buat orang yang into MMA banget, dia kan? Dia akan enjoy pada saat ngelihat ada grapplingnya, ada strikingnya, ada ground and poundnya, dia akan enjoy. Tapi bener gak sih kalau ada orang yang, gue pernah ada temen gue yang juga into MMA ngomong gini, lo best striker ketemu sama best grappler, dia bilang pasti yang menang yang grappling kata dia. Lo berdua gimana tuh? Jadi gini, saya nggak mau nyebut karena orang pasti akan yaelah lu orang Brazilian Jiu-Jitsu gitu. Kita lihat dari data statistik sepanjang sejarah. Siapa sih the best MMA fighter ya, the greatest of all time-nya atau pound per pound-nya, kita ada nama John Jones. Dari mana dia asalnya? Dia adalah dari wrestling. Kita ada nama Emelianenko Fedor. Dari mana dia? Ada Khabib Nurmagomedov. Dari mana dia? Dari Sambo. Ya. Terus kita ada lihat nama George St. Pierre. Ya. Dia dari mana? Dari Brazilian Jiu-Jitsu. Dia juga ada karatenya. Kemudian ada juga sekarang nih lagi naik daun Islam Makhachev. Ya. Dia dari mana? Dia berasal dari Sambo. Nah kita lihat dari banyaknya data. Ya. Memang kita bisa lihat bahwa dominasinya itu adalah pada para grappler. Grappler ini bisa macam-macam ya. Bisa Brazilian Jiu-Jitsu, bisa gulat, wrestling, ya, bisa sambo dan lain-lain gitu. Tapi intinya adalah dia bukannya mereka nggak bisa mukul, nggak bisa striking. Mungkin kalau dilihat levelnya striking dia cuma 60-70 gitu ya atau 50, tapi bukan nggak bisa mukul ya. Level grapplingnya dia ini tinggi itu 80-90 ya. Jadi semua atlet yang ikut di MMA itu sebenarnya bukan nggak bisa grappling atau nggak bisa striking. Mereka pasti bisa dua-duanya. Cuma levelnya aja. Dan memang kalau dilihat dari data itu memang didominasi sama
para grappler gitu loh, kemenangan-kemenangan itu. Ada beberapa, contohnya Israel Adesanya, begitu juga Anderson Silva. Tapi perbandingannya, ya ada juga Alex Pereira. Tapi perbandingannya kalau kita total juara-juara di UFC atau MMA kita total dengan juara striking kita total itu yang level grapplingnya lebih banyak itu memang lebih banyak ya memenangkan menjadi juara di level competition MMA yang udah tinggi gitu loh. Jadi memang ibaratnya bisa 70-30 ya, bisa 65-35 ya, memang seperti itu kenyataannya. Jadi kita nggak bilang lebih jago siapa. Tapi karena memang itu begitu dia main jauh ya, begitu dia main dekat dipeluk, dia mau mukul dipeluk, dibanting, di bawah dipukulin, dikunci gitu loh. Karena itu efektif, ya kan. Sedangkan pada saat striking ya mungkin bisa menimbulkan resiko cedera atau tangan patah ya, dan lain-lain. Jadi mereka harus lebih hati-hati. Sedangkan grappling itu kalau udah dipeluk bisa sepanjang ronde dipeluk dan dipukuli gitu loh. Jadi kalau striking nih ya gini, kenapa didominasi sama grappler? Saya juga ada fenomena yang orang bilang gini, kok lebih banyak ya yang grappler nih menang. Kenapa? Karena pada saat kita pukul-pukulan berdiri, waktu dipukul nih mundur, nggak kena. Mau dapat satu pukulan aja butuh waktu 1 menit atau 1,5 menit baru dapat 1-2 pukulan yang telak. Sedangkan pada saat dia udah take down ke bawah, ya didudukin lawannya, dia mau pukulin kapan aja bisa. Dan dalam 1 menit bisa berapa pukulan? Bisa 50 pukulan, bisa 100 pukulan. Makanya damage-nya lebih banyak. Nah itu yang menyebabkan kenapa grappling ini, si grappler ini bisa striking. Kayak Khabib, dia bisa grappler. Tapi pada saat di ground and pound, dia udah merubah diri dia dari grappler menjadi mix, jadi grappler and striker. Jadi sambil dipeluk, sambil dipukul. Nah itu harus bisa dua-duanya. Jadi bukannya dia hanya pure grappler atau dia pure striker. Dia menguasai dua-duanya. Cuma memang pada saat berdiri dia lebih mahir pada saat dia udah cleanse dibandingkan pada saat ada distance jarak gitu loh. Gimana? Setuju bro? Sangat setuju karena gini, orang awam aja, minum ya? Orang awam. Monggo. Orang awam hampir 80% diakhiri dengan perkelahian bawah. Oh ya. Oh ya? Iya. Awam nih? Orang awam. Lu Tanpa ada yang melerai ya. Waktu lagi di jalanan di SD gitu kalau lagi berantem Iya, lihat nggak? Iya. Minimal jatuh. Minimal dia pakai hockey style. Dia pakai hockey style, hockey fight. Kenapa dipakai dinamakan hockey fight? Jadi orang hoki itu kalau fight kan nge-grab. Terus pukul-pukulan. Iya. Kerahnya ditarik kan. Iya. Itu udah grappling. Banyak orang nggak ada ngerti bahwa Good itu namanya hockey fight. Hockey fight itu di situ. Bahkan di olahraga hoki aja yang benar-benar resmi, saat ada orang berfight itu wasit tidak boleh dibiarin. Sampai dia jatuh kan? Karena itu bagian dari entertainment. Iya, betul. Karena hockey fight itu emang dari hoki itu. Jadi konsepnya begitu. Nah, di orang awam di jalanan itu kalau nggak ada yang melerai, itu pasti mukul. Karena kebanyakan kalau ada orang melerai, fight di jalan itu maksimal cuma 30 detik. Betul. Paling cepat 5 detik. Selesai. Selesai antara terus atau dia lari. Gitu. Tapi kalau ketiga, ada orang yang melerai. Jadi manfaatkan 5 detik sebaik-baiknya. Secepat mungkin. Ini agak menarik gitu ya. Memang begitu, 30 detik itu udah lama. Lama. Mereka pukul-pukulan ya, 30 detik itu sangat lama. Kalau mereka orang awam. Iya. Ya gue udah pernah ngerasain sih nyobain yang gak sanggup sih. Ya, makanya kan gini, kenapa bisa lebih daripada 30 detik? Pasti selesainya di bawah. Iya. Padahal dua-duanya nggak ngerti take down, nggak ngerti ini. Yang cuma mukul. Survive atau self defense digabungin jadi satu. Jadi asal muasalnya dia pegang tangan, pegang baju atau dia pegang rambut, terus dia pukulin. Asalnya adalah ini memang dari insting mereka. Begitu mereka pegang, ini orang nggak bisa lari kan? Iya. Dipukulin atau ditekan ke tembok atau dijatuhin ke lantai, dipukulin. Instingnya adalah seperti itu. Karena gue pukul dia lari, kesel kan? Jadi instingnya gitu. Gue pegang aja, gue pegang, gue pukul, gue lutut gitu. Ngomong-ngomong soal pegang, ini ngebahas tentang teori sendiri ya untuk di luar dari fighting ya. Pernah melihat ada orang kalau lagi ditantang segala macam, dia megang batu, terus pedenya naik. Padahal ini batu loh. Terus megang gembok atau apa. Padahal ini adalah benda mati yang keras, dipegang. Itu pedenya gede banget. Apalagi dia menggunakan
barang tajam. Iya. Sekarang ininya senjatanya hilang ataupun batunya hilang, kenapa dia ciut? Jadi emang karena dia tidak bisa apa-apa, Butuh senjata makanya. dia mencoba untuk memberikan semua nyawa dia di sini, gitu. Nah, seorang martial artist senjatanya ada 5. Bahkan orang MMA ataupun Muay Thai senjatanya ada 9. Pukulan, elbow, knee, tendangan, sama bantingan dan head. Tapi orang yang cinta damai senjatanya cuma 1, lari. Itu gue setuju sih. Gitu. Teman bener gak sih kalau orang sebenarnya yang bisa kalau pakai bahasa jalanan ya, orang yang jago berantem pasti nggak mau berantem. Nah, gini, kita ngebahas tentang Ini agak lari dikit ya pembicaraannya ya, asik nih soalnya. teori yang paling benar itu adalah gini, seorang orang yang belajar di olahraga bela diri yang reguler aja ya, pertama kali sebelum dia stretching ngapain? Ngapain deh? Pas dia datang baca doa, oke, sebelum stretching pasti disuruh lari dulu. Iya. Itu artinya before you act, Iya. gaya-gayaan, lari dulu. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya karena gini, orang fight jangan pernah ngomong harga diri deh. Karena lama-lama kan ada nilainya. Iya. Masalahnya ya tiba-tiba, karena gini, saya nanya ke teman-teman saya, kamu kalau ditusuk, saat itu ditusuk, apa yang kamu rasakan? Dia nggak sadar kalau tiba-tiba ada tusukan di sini. Dia nggak sadar. Kenapa? Karena ada adrenalin di situ. Adrenalin ya. Dia nggak sadar. Makanya saat tiba-tiba dia hilang, tangannya nggak ada, baru tuh otak dia baru nyadar, baru sakit banget. Itu sering banget terjadi. Pakai parang, nangkis, apa semua masih pukul. 10 langkah baru dia ngelihat pingsan. Iya. Karena ada adrenalin di situ. Kalau dari perspektif gue nih, sebenarnya gini, bener gak sih orang yang bisa bela diri itu males ya berantem ya? Jadi gini, tergantung orangnya nih, tergantung orangnya. Kalau ini atlet dia panasan ya pasti berantem. Pasti berantem. Nah, gue itu udah nggak mau berantem di jalanan sejak gue ngedenger omongannya Oscar De La Hoya. Dia bilang, pukulan lu itu semua ada nilainya. Lu bayangin kalau lu dipukul, orang yang lu pukul itu meninggal dunia atau dia koma dan lu nya juga repot ya. Kemudian lu juga nggak dapet apa-apa. Padahal which is lu bisa pakai pukulan itu lu untuk bertanding di arena dan lu mendapatkan penghasilan gitu loh. Jadi setiap pukulan lu ada nilainya. Jadi sejak itu ada orang rese, ngapain lah nanti gua kalau dipukul nanti dia cedera atau dia meninggal dunia dan gue juga nggak dapat apa-apa, gue dapat masalah, gue kena kasus. Jadi dibandingkan kita seperti itu ya, itulah gunanya kita latihan keras, hormon endorfin kita keluar, kita happy. Pada saat latihan kita kesenggol ya udahlah, karena kita udah puas pukul-pukulan di latihan. Jadi pada saat kita di luaran kita udah kesenggol orang, kita udah happy. Habis latihan tuh happy. Habis latihan tuh happy, happy banget. Itu tempat kita yang sangat sakral yang kita gunakan untuk berlatih setiap hari. Itu kita udah kayak melakukan hal spiritual di situ. Ya. Saya ralat sebentar, coach, maaf ya. Kalau latihan sama coach nggak happy saya. mohon maaf Itu sebelumnya. kan kalau lagi mau tanding. Oh iya. Nah, kalau lagi mau tanding. Tapi kalau lagi latihan biasa reguler, apa? happy banget. Happy. Habis itu kita bisa ngopi-ngopi. Happy, habis itu bisa ngopi. Tapi sebelumnya kita latihan puas. Kita latihan puas. Jadi ngebahas tentang yang tadi Coach Mes bilang, kenapa seorang fighter itu harus hati-hati karena ada nilainya. Ada nilainya. Saya kan ngebahas tentang sainsnya, bahwa seorang petinju ataupun striker memukul sansak. Sansak itu beratnya minimal 20 kilo, maksimal 70 sampai 90 kilo. Dan sansak itu harus bergerak. Kalau tidak bergerak berarti kita hanya melatih speed dan ketepatan. Tapi kalau ngelatih power, itu sansak harus bergerak. Seperti saya waktu latihan mau tanding, saya diginin sama ada pelatih saya ngomong gini, ini udah kuat nih, ini udah merasa paling kuat nih, ini kuat nih, ini mah lawan kamu nyolek doang, panas dong. Dia curcol ya, dia curcol, curhat dia. Jadi kita itu harus benar-benar memukul sansak itu harus bergerak. Iya. 50 kilo harus bergerak dengan pukulan 15 detik minimal 10 kali. Pum, nggak bisa tuh 15 detik cuman 2 kali 5 kali, enggak. Kenapa? Karena musuh itu bergerak.
musuh itu bergerak. Kalau musuh diam, kita cukup 3 kali dia udah selesai. Jadi harus minimal 15 detik, minimal 10 kali pukulan speed dan power. Dan itu harus bergerak. Nah sekarang teorinya adalah kepala kita ini cuma 5 kilo beratnya. Dipopong dengan leher yang cuma 1 kilo. Bayangkan orang awam yang tidak pernah dilatih menerima pukulan, bagaimana dampak dia bisa kagetnya. Dan orang awam saat kita memukul, adrenalin dia 100% turun. Fighter saat pukulan kena telak, adrenalin dia 2000% naik. Jadi damage-nya untuk orang awam saat kita fight di luar, itu bayangin kita latihan tiap hari 2 jam, itu mukul lebih daripada 1000 pukulan. Pum 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 pum. Terus dikalkulasiin, dirangkum, fight di jalan cuma 5 detik. Gak worth it sih. Nah itu yang saya bilang, itu maksudnya coach. Jadi pukulan itu daripada kita memukul, terus tiba-tiba zaman sekarang senjata terbahaya adalah video kan, viral, udah itu ya jadi berbahaya. Tapi sebenarnya bapak-bapak ini berdua mau implying dulu sih suka berantem di jalan sih kayaknya sih. Dulu ya. Sebelum sadar nih ada harganya ditinju gue nih katanya. Iya, ada harganya. Tapi memang itu nggak semua ya, nggak semua yang berpikiran seperti itu. Banyak fighter yang kecolek berantem. Tapi ya kita habis olahraga, kita latihan bela diri, kita di sasana gym, kita ngabisin waktu 1 jam. Setelah itu kita capek, udah lelah, terus happy. Jadi nggak emosian. Tensi kita turun karena tensi kita udah kita taruh di situ. Benar. Tapi kalau kita sekarang kerja mumet, banyak urusan ini itu, ya, ini energi masih banyak, ya, kreatin di badan ini masih banyak, belum tersalurkan. Akhirnya kita kesenggol dikit, ya meledak mukul. Nah itu kenapa atlet-atlet yang udah latihan bela diri dan bisa mengontrol diri ya. Saya nggak ngomong semuanya ya. Biasanya dan mereka udah dewasa, dia akan berpikir, oh ya nggak usah lah, chill aja ya. Iya chill aja. Sekarang gue kalau apalagi terutama dia udah punya nama besar ya, misalkan kayak Chris John, Daud Jordan itu, disenggol di jalan, dipukul di jalan, ya dia pikir, aduh udahlah gitu loh, ngapain lah gue ini, harus ada harganya gitu loh. Ini sama banget dengan para pembalap. Tidak pernah ada balapan di jalanan, balap di jalanan, balap liar gitu. Benar. Sama aku juga teman-teman gue pemain bola tuh. Mereka gak mau nonton bola. Karena merasa orang gue kerjanya main bola gitu kan. Gue kalau di luar dari kerjaan gue mau yang lain lah kira-kira gitu. Kira-kira gitu, ngapain gue hal ini doang kan. Nah tapi by the way kemarin tuh ada yang lucu minggu lalu atau 2 minggu lalu tuh ya. Ada yang lucu, ada yang viral. Gue sih ketawa nontonnya. Ada demo. Ada demo. Lihat gak sih lo ada demo? yang ibu-ibu. Ada demo, gue gak tahu tuh demo siapa yang bikin. Lucu banget sih, demo. Siapa yang gerakin? Iya. Ada demo nolak UFC. Iya. Gitu. Gue agak nostalgia sebenarnya lihatnya dulu tuh zaman gue SD nonton Smackdown kan. Tapi kan kalau Smackdown kan itu kan pure entertainment ya. Iya, pure entertainment gitu. Stage dan lain sebagainya gitu. Terus ada demo nolak UFC gitu. Nah, terus gue jadi mikir, kalau ada yang bilang, ini MMA ini nggak bagus buat anak kecil, nggak bagus buat orang gitu. Nah, gue aja yang orang awam merasa itu geli banget statementnya gitu. Gue yang awam nih. Lu tuh ya? Gue yang awam nih. Lu yang awam ya? Gue pikir kayak gak gitu-gitu amat kali gitu kan. Kenapa kalau sorry nih gue balikin. Kenapa lu berpikir gitu? Iya itu kan sports, itu sports gitu kan. Itu tuh sports dan menurut gue di sports itu bukan cuma diajarin soal apa physical prowess, tapi juga soal banyak hal gitu, soal disiplin, soal ethics dan lain sebagainya gitu. Nah lo berdua, tapi udah sempat nonton videonya kan? Nonton. Gitu kan? Lo berdua ngeliatnya gimana tuh? Demo menentang UFC sebenarnya. Itu dia. Saya dulu ya, karena pasti Coach Max, ya banyak banget lah yang diomongin. Kalau saya sebenarnya gini, orang-orang yang memberikan aspirasi seperti itu pemahaman dan wawasannya kurang luas. Jadi dia melihatnya cuma satu sisi aja gitu. Kalau bayangin kalau anaknya tanding terus tiba-tiba berprestasi, nggak mungkin dia akan stuck di situ. Yang dia lihat itu adalah anaknya itu sering tawuran. Jadi dia merasa bahwa jangankan ada UFC atau MMA, nggak ada pun tetap tawuran. Jadi yang disalahkan tuh bukan UFC-nya gitu. Harus memberikan fasilitas, wadah, aspirasi untuk gimana caranya masyarakat Indonesia ini harus disuguhkan dengan prestasi gitu. Kalau mau jago-jagoan kan ya bisa aja bikin
ya TikTok, untuk di Instagram segala macam bikin konten tuh. Tapi banyak orang yang tidak paham tentang kalau pengen berkembang itu mudah loh sekarang. Hanya ikut prestasi aja. Latihan yang benar, tekun, ikutin program, terus disiplin, konsisten, fokus. Saya yakin banget. Sebentar lagi kemenangan itu sangat sedikit gitu. Dan saya yakin orang-orang kayak gitu itu dia mainnya kurang jauh. Kurang jauh mainnya. Kurang jauh gitu. Udah pasti. Gimana coach? Saya sebenarnya pas baca itu saya tuh kayak saya nggak mau bahas gitu. Saya nggak mau. Nggak penting gitu ya? Iya, saya kayak ini kok ada ya hal sebodoh ini gitu loh. Kok ada gitu loh. Terus banyak teman-teman juga yang di up di story-nya, di IG-nya, di feed-nya, di reels-nya, di up. Beberapa juga DM saya bilang gak usah di up kayak gitu. Saya enggak. Nah, saya bilang gak usah di up. Lu up gitu ibaratnya ini lu udah kuliah, lu ngomong sama anak yang belum masuk SD gitu. Lu akan berhadapan dengan hal seperti itu. Jadi lu kalau lu up itu sama aja lu menurunkan level tingkat kecerdasan lu, intelektual lu gitu loh. Karena ini orang ya betul kata Volan, dia belum jauh nih. Sekarang bayangin aja kalau ini event-event ini semua ya kita take out semua. Jadi kan mereka berantem nggak ada wadahnya. Tentunya pasti kriminal lebih naik gitu. Dengan ada wadahnya mereka bisa disalurkan ke tempat yang tepat, aman ya, ke tempat yang tepat, berantem ada prestasinya, dapat nama dan duit, dapat asuransinya dijaga, dapat duit, dapat nama, industrinya berkembang, bermanfaat bagi banyak. Di situ ada yang supply makanan, di situ ada yang supply merchandise, ada yang supply tiket, ya gedung-gedung olahraga semua mendapatkan event-event, mendapatkan keuntungan dari situ. Industri semuanya kena, itu kan jadi satu ekosistem. Yes. Itu seluruh di Indonesia ini begitu luas, itu mereka semuanya akan terbagi rata gitu loh, manfaatnya. Ya kalau manfaat itu diambil semua, dihilangkan, ya hasilnya akan chaos. Semua akan nggak ada yang tersalurkan. Disalurkannya di mana gitu loh. Akhirnya ya udah tawuran aja, berantem tawuran atau tawuran liar. Kalau ada yang dipukul tiba-tiba mati, ya itu siapa yang tanggung jawab? Kalau di badan olahraga kan kita ada yang tanggung jawab. Kita ada regulasinya, kita ada mengecek kesehatannya. Jadi makanya pada saat saya melihat berita itu, saya tuh saya berharap aduh jangan ya pada ada yang nge-up berita ini konyol sekali gitu loh. Please, tapi ada beberapa yang saya bilang udah nggak usah lu up lah. Kayak begitu lu itu nggak ada faedahnya. Itu ngapain lu kasih panggung buat mereka? Ibaratnya saya gitu lah. Tapi memang orang mesti tahu nih hal seperti ini kita bagus kita angkat karena mereka harus tahu betapa penting ini nggak ada bedanya dengan tinju loh, boxing. Apa bedanya? MMA sama boxing apa bedanya? Sama-sama buka baju, sama-sama tonjok-tonjokan, Dan tinju udah dari lama. Kenapa dia nggak ngomong ke tinju, ya kan? Tinju adalah hal yang bagus, begitu juga MMA. Nah, ya di situ makanya saya begitu lihat berita ini saya campur aduk tuh di otak saya, kok ada ya orang yang seperti ini. Ya sebenarnya siapa sih yang di belakang itu gitu. Kita nggak tahu motivasinya. Kalau apa. saya jadi keluarga ibu-ibu itu, taruhlah saya anaknya gitu. Saya kalau ngomong gini, mama mendingan buka perusahaan UMKM makanan. Kenapa? Karena di Indonesia ini hampir banyak atlet-atlet yang kurang paham tentang nutrisi. Oh ya. Iya benar, kurang paham tentang nutrisi karena atlet ini kan kebanyakan latihan. Makan gorengan. Mereka tidak paham tidak paham tentang nutrisi. Kayak contoh, mereka atlet ini cuma latihan aja, apalagi kita ketemu dengan pelatih yang tidak mengerti program jangka panjang, jangka pendek. Mereka fokus latihan aja, tapi ternyata ada pelatihan khusus, pelatihan umum, latihan prakompetisi bagaimana, periodisasi bagaimana, latihan yang medium bagaimana, latihan yang hard bagaimana. Tapi semua ini kan butuh namanya istirahat, butuh namanya nutrisi. Nutrisi apa yang bisa untuk mensupport latihan dia. Jangan sampai salah makan.
Jangan salah makan, salah minum obat aja itu berbahaya. Ya mudah-mudahan Apalagi tuh di dalam emak-emaknya nonton lah ini apa yang dikatain Polan. gitu. Daripada lu nggak jelas dan gini loh, dia demo dia tahu nggak sih apa yang di demo? Nah, itu juga nggak tahu gue. Mereka demo nih. Kelihatannya sih enggak ya. Ya ibaratnya gini, Bu, lu demo ya? Demo apa Pak? Pokoknya lu teriak aja begini, gitu kan? Oh iya, gitu loh. Ya kita nggak tahu motivasinya apa. Gitu loh. Ya itu kan itu ibaratnya lu mau bunuh UMKM yang begitu banyaknya. Berapa banyak manfaat yang bisa didapatkan dari sport ini loh. Dan banyak sekali yang udah menghasilkan. Kita berjalan selama 8 tahun ini MMA itu wah banyak sekali cerita-cerita set story dari mereka dari nol sampai mereka akhirnya karena ini nggak cuma sekarang gini ya JK nih dulu Simalungun siapa yang tahu tempatnya Simalungun sekarang orang udah mengenal Simalungun bukan JK, ya? Di Indonesia tapi di seluruh dunia nanti efeknya itu akan efek domino akan berkembang jalanannya akan jaringan telekomunikasi akan berkembang manfaatnya kan banyak akhirnya semua bisa lebih sejahtera. Nah, orang-orang ini yang mau menyetop ini artinya dia mau menyetop itu semua. Seperti itu. Gak make sense sih. Gak make sense. Gue malah mikir jangan-jangan demo marketing gimmick awal gue pikir gitu kan. Apa? Marketing gimmick biar rame aja biar diomongin bisa orang juga, kan. Bisa juga. Bisa juga. Iya. Biar ini. Biar rame lah dia punya. Nah, gue pengen balik lagi tadi lo ngomong soal JK kan. Jadi what's next sih sebenarnya dan apakah memang ya JK akan jauh langkahnya di UFC karena orang kan merasa ya wakil Indonesia di UFC ya dia dan gue pun juga kayak gitu. Gue tadi sebelum kita mulai taping gue bilang sama Max gue bilang gini gue bilang dulu tuh gue merasa waktu Indonesia punya juara dunia tinju Chris John menurut gue masyarakat Indonesia tuh nggak maksimal mengapresiasi dia, karena nggak masuk ke dalam pembicaraan mainstream gitu loh. Yang tahu betul. Tuh yang suka-suka tinju aja gitu komunitas aja gitu. Tapi itu juara dunia lama banget udah jadi juara dan nggak kalah-kalah gitu kan. Nah menurut gue JK ini gimana? Apakah dia udah masuk ke dalam apa namanya conversation mainstream diomongin sama orang kan? Karena kan kalau orang ngomongin bola gitu Indonesia ya, bola bulu tangkis itu populer. Tapi omongin individual sports kayak tinju atau kayak MMA kayak JK gitu, gue rasa belum nyampe situ gitu. Padahal ya gue aja baru mulai nonton UFC itu gara-gara dia main. Gara-gara JK. Gara-gara JK gitu. Nah, iya. Bukan gara-gara Khabib. Gue dulu ya, gue sebenarnya lebih dulu nonton McGregor. Kan orang awam pukul-pukulan suka gitu kan. Mudah dicerna. Khabib apa? Gue bilang di bawah peluk-pelukan kan. Iya. Seiring waktu berjalan gue merasa ini lebih seru sebenarnya kalau ngerti. Betul. Nah, kayak kemarin gue nonton Makachev tuh awal bulan gitu kan. Gue udah bisa tuh. Wah keren ya. Udah bisa cerna ya. Keren ya gitu. Fight intelektualnya udah lebih naik deh. IQ-nya lebih tinggi ya. Fight IQ-nya. Nah, jadi gue punya 2 pertanyaan. Mungkin gue mulai dari yang pertama, gimana sih caranya biar bisa masukin nama JK dan juga nama MMA in general gitu ke dalam ya jadi sesuatu yang very valuable lah dalam masyarakat Indonesia. Sampai masuk ke UFC gitu maksudnya? Bukan, jadi gimana biar lebih optimal lagi? Karena menurut gue JK ini udah ada satu entry point nih. Iya kan, satu entry point biar orang lebih tahu, biar nggak ada yang kemarin kayak demo-demo gitu. Maksud gue kan nggak ada orang yang bilang kayak nggak usah main bola lah karena main bola suka berantem di lapangan, kan nggak ada yang ngomong gitu kan? Ada yang ngomong gitu. Nah gimana cara ini? Sebenarnya ini sudah dilakukan oleh One Pride. Jadi One Pride itu udah membuat suatu wadah untuk bukan cuma di Jakarta saja, tapi sekarang sudah pergi ke beberapa daerah, kemarin ke Bali. Jadi sebenarnya sebelum kita ngomongin tentang road show ke beberapa daerah, kita ngebahas tentang orang saja gara-gara MMA itu bisa sampai ke Jakarta, itu masih bengok-bengok loh. Oh saya ke Jakarta ya. Itu cuma gara-gara ikut audisi, belum tentu menang. Benar nggak coach? Iya betul, jauh-jauh datang ke audisi. Dan itu banyak banget, ratusan orang pingin ikut. Jadi dampak keinginan mereka untuk bisa naikin derajatnya mereka itu melalui UFC, melalui MMA, melalui One Pride gitu. Jadi sebenarnya ini sudah dilakukan oleh One Pride. Jadi kita masih mencari beberapa fighter-fighter muda, fighter-fighter berbakat, bahkan fighter-fighter yang tadi Coach Max bilang sudah bisa menerima semua informasi tentang strategi fight. Dia dari striking harus fokus, mau nggak mau harus belajar ground. Orang ground harus bisa belajar striking karena ini MMA. Tidak selamanya orang baku pukul lah, mukul tendang. Tidak semuanya main gulat, main BJJ, tidak semuanya. Karena
Yang terhebat itu adalah dia bisa menguasai strategi atas dan bawah. Dia dari orang striking, tapi dia tidak bisa ground, tapi dia bisa mengantisipasi ground. Itu kan permainan tingkat tinggi sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya sekarang ini emang sudah berjalan. Ya doakan saja kita bisa menciptakan JK Saragi yang banyak, khususnya untuk MMA Indonesia. Ya, silakan. Betul sih memang apa yang dikatakan Volan ya. Kita udah melakukan ini konsisten 8 tahun. Nama JK Saragi. Kalau dia awalnya dia nggak masuk One Pride, terus dia nggak juara di One Pride, dia nggak masuk sampai Road to UFC sampai di QFC, pasti nggak ada pembicaraan hari ini. Betul. Ada pembicaraan hari ini. Artinya apa? Karena lu mulai ada JK Saragi. Artinya apa? Kita udah nge-build itu dari sejak 2016 sampai sekarang 2024. Sekarang 2024 ini orang udah ngeh nih. Oh JK Saragi. Oh apa itu? Oh MMA apa? Nah itu sebenarnya udah kita lakukan memang. Nah selanjutnya adalah ya ini. Kita terima kasih ya dengan segelas bersama Pangeran Sihaan ini. Nah justru kalian-kalian ini ya. Kalian-kalian ini yang kita perlukan. Dengan portal-portal seperti ini kita berusaha untuk ngangkat industri ini bersama-sama. Karena kita udah ada anak daerah loh dari anak Indonesia yang sampai ke kancah dunia. Nah justru kalau pertanyaan lu gimana ya caranya, kita memang sudah melakukan, kita ya itulah baby step. Nggak melakukannya cuma dalam sebulan 2 bulan. Betul. Tapi itu kita lakukan konsisten. Kita melakukan event secara konsisten setahun 10 kali ya, sebulan 20 partai selama 8 tahun berturut-turut. Bahkan Covid pun kita melakukan masih tetap berjalan dengan segala protokol yang sangat ketat. Kita berusaha untuk membuat ini roda perekonomiannya terus berjalan. Jadi apa yang lu tanyain bro, sebenarnya lu udah lakukan. Lu udah lakukan ya. Kita berusaha untuk up hal-hal yang positif. Memang kalau JK kalah dan menang itu adalah hal yang biasa. Nah, tapi mereka kan bukan praktisi. Yang ngomong bukan praktisi. Jadi kalau dibilang kalah baru 2 menit, nggak apa-apa. Karena mereka bukan praktisi. Saya juga nggak marah dengan mereka. Kita lihat netizen. Oh iyalah wajar lah. Saya kalau jadi netizen juga saya pasti kecewa. Wah nih JK kalah 2 menit. Tapi kalau kalian lihat latihannya JK, kalian lihat bagaimana perjuangan JK dari 0 sampai sekarang, itu kalian akan geleng-geleng kepala dan kalian akan gini, aduh malu ya gue udah ngomong begini dulu ya. Itu akan terjadi gitu loh, 100% akan terjadi jika dia mengikuti. Nah JK itu sebenarnya memang orang bilang JK lemah di ground fighting. Sebenarnya gini ya, tunjuk siapa aja salah satu orang, suruh ground fighting sama JK depan saya. Itu Angga aja dibanting-banting waktu itu. Anggahan ya. Salah satu mantan murid saya si Kevin Sulistyo, dia Brazilian Jiu-Jitsu bagus, itu dikunci di Rene Kecuk ya. JK itu nggak bisa grappling, tapi JK memang harus dia harus into grappling. Jadi bukan cuman saya belajar grappling untuk defense, melakukan defense dan escape dari grappling, tapi dia harus bisa grappling sampai itu jadi nyatu dengan diri dia. Seperti halnya Khabib lah, dia udah nyatu dengan grapplingnya, dia udah bisa mukul, dia bisa ada grappling, itu akan menjadi JK yang lebih bagus lagi dengan versi yang lebih baru lagi. JK dengan versi yang udah paling upgrade. Caranya apa? Yaitu JK melakukan melatih teknik submissionnya, JK melakukan teknik worst case scenario dengan sasananya dia, dengan para pelatih di gymnya dia, ya. Dengan melakukan teknik-teknik yang memang yang JK paling kurang tuh apa? Yaitu submission defense. Nah itu tentunya dengan itu ya pasti JK akan makin bersinar, ya kan, akan makin dikenal. Karena untuk menaikkan MMA ini di Indonesia, industri ini, kita perlu tokoh-tokoh. Contoh MMA ada Conor McGregor. Sekarang gini, siapa yang kenal boxing kalau bukan karena Muhammad Ali? Siapa yang kenal? Ya. Siapa yang kemudian dari Muhammad Ali terus sekarang sudah ada Floyd Mayweather ya, seperti itu ya. Dan MMA dulu banyak orang yang kenal MMA, tapi begitu Conor McGregor keluar, orang mengenal semua seluruh dunia melihat Conor McGregor. Oh ada MMA ya. Semua orang underestimate dengan apa? Dengan yang namanya grappling. Ih geli, peluk-pelukan, ya kan? Begitu mereka melihat skill dari Conor McGregor, ngelihat skill dari John Jones, mereka lihat apa? Oh iya ya, efektif ya, terus luar biasa ya, technical ya. Ya mereka bisa nggak suka itu karena mereka nggak into ke situ.
Tapi begitu mereka mengikuti, mereka into ke situ. Mereka akan mereka akan appreciate. Mereka akan menghargai, oh ternyata JK itu gini, bisa sampai level ke UFC. Nggak usah UFC deh, Road to UFC. Itu luar biasa sulit. Luar biasa banget. Ya. Kita melakukan awal kita masuk Road to UFC itu ada 5 orang terpilih. Ya, JK Saragi, Rama Supandi, ada Angga, Gugun, dan Jeremy Siregar. 5. JK lolos ya dengan KO. Rama kalah angka dengan Korea. Yang tiga-tiganya sisanya ini kalah KO, ya kalah finish. Nah, JK ini yang mewakili 270 juta penduduk di Indonesia. Satu orang ya untuk masuk ke level tertinggi di dunia. Jadi bukannya JK nggak belajar grappling, JK belajar grappling, tapi memang kita akui untuk dia menjadi seorang top 5 atau top 10-nya di UFC ya atau top 20 saya nggak tahu lah ya itu. Ya intinya dia harus memang dia harus mengevaluasi ya kan. Tapi kita harus appreciate, kita harus respect dengan JK Saragi. Kenapa? Karena dia dari nol, dia mau lu latihan apapun. Ya, dia mau berlatih gulatnya, dia mau berlatih BJ-nya, jujitsunya dia mau berlatih ya. Itu dia berarti udah mengosongkan gelas dia. Dia udah menurunkan ego dia karena dia tahu dia bertarung di MMA. MMA ini kan salah satu kalau di bela diri ini udah kalau di puncak piramidnya ya. Yang dimana rulesnya tuh udah hampir nggak ada lah. Cuman colok mata gitu ya ataupun menggigit itu nggak boleh. Sisanya daerah yang fatal yang nggak boleh. Tapi sisanya pokoknya sampai selesai, sampai finish. Wasit itu stop cuman kalau ada yang KO atau pelanggaran. Sisanya nggak ada tuh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak ada. Jadi MMA itu adalah satu bela diri yang rulesnya itu paling minim, yang paling mendekati dengan street fight. Karena di street fight bisa nggak kita pukul, stop, Pit, lu nggak boleh mukulnya begini, nggak boleh mukulnya gini, nggak boleh bantingnya gini, nggak ada. MMA itu paling menyerupai dengan fight sebenarnya yang terjadi di jalanan gitu loh. Nah itulah makanya saya thank you untuk segelas bersama Pangeran Siaan karena lu tuh yang ngangkat ini semua. Ya kita lah One Pride ya kan. Teman-teman seperti Volan ya, kita semua ini komunitas bela diri yang ada di Indonesia semua. Itulah karena itu kita bisa akhirnya bisa orang ngomongin, oh ada JK ya. Ada ini ya. Dulu mana tahu. Gitu loh. Tapi memang kita punya PR ya, maksud lu itu kan. Gitu. Jadi what's next for JK gitu. Karena ya gue aja masih nungguin kayak gimana nih. Nah, berikutnya kita mau expect apa dari dia. Gini, kalau JK selama belum ada JK yang baru, UFC tetap akan mendidik JK lah. Tetap ya. Ada di sini dari One Pride kita akan support JK ya sampai ada muncul JK yang baru. Ya itu PR kita semua. Ada enggak sih nama-nama lain mungkin yang sekarang lagi dididik mungkin akan muncul ke atas? Bisa kemarin di Road to UFC ya 5 nama yang tadi saya sebut itu JK lolos. Kemudian kemarin kita juga kirim salah satunya Ronald Sihaan, ada Ephraim Ginting ya. Terus Batak ada semua tuh gue lihat. Iya, ada berantem. Terus ada Billy Pasulatan juga. Ya ada Windri Patilima. Ada 4 orang itu. Cuma memang pada saat Road to UFC One Pride mengadakan Road to UFC yang kedua ini itu 4-4-nya gugur ya pada saat babak awal. Semuanya gugurnya di mana? Mereka semua 4-4-nya gugur di grappling, di bawah semua di ya? ground fighting gitu loh. Jadi memang PR kita nggak menyangkal bahwa atlet Indonesia ini kalau mau into MMA dan mereka nggak cuma into tapi mereka mau jadi champion di sana, itu mereka harus memperbaiki kelemahannya, which is itu adalah pada saat grappling dan ground fighting. Karena tekniknya itu saya sampai sekarang udah hampir 24 tahun itu tekniknya selalu ada yang baru. Tekniknya luar biasa banyak, kompleks, tapi kita harus belajar gitu. Jadi jangan sampai tertinggal. Ya itu makanya kita tiap hari berlatih terus supaya kita nggak tertinggalan tekniknya. Karena di era modern ini kita dulu kalau nonton film kungfu silat mereka belajar dari daun lontar. Daun lontar ada orang begini, gerakannya begini kan. Sekarang kita udah lihat pakai tinggal buka YouTube ya kan. Cuma memang waktu menonton teknik di YouTube itu mesti disaring. Tanya dengan pelatihnya. Coach, ini tekniknya bener apa enggak? Jangan ngelihat teknik ini dia coba katanya patah kaki. Bahaya. Patah tangan. Ya, atau patah tangan mungkin gara-gara dia sendiri salah lompat atau pada saat dia melakukan teknik itu malah tekniknya salah. Nah, itu
kita perlu edukasi itu, jangan sampai mereka salah berlatih gitu loh. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai cuma lihat sotoy terus dicoba-coba sendiri gitu. Banyak. Banyak. Kita nggak salahin mereka, tapi begitu mereka melihat itu, mereka mau coba konsultasi ke coachnya yang lebih ahlinya. Ini aman nggak dilakukan? Pertama aman dulu nggak? Aman buat diri kita, aman buat orang. Lawannya. Nah, kemudian ini efektif nggak? Jadi banyak teknik-teknik fancy di YouTube yang tekniknya ini kita nggak tahu nih siapa yang ngomong, siapa yang bawain narasumbernya, terus apakah ini efektif gitu kan? Dan mereka tiru, mereka pikir bisa. Pada saat mereka di arena ataupun di jalanan nggak bisa efektif. Nah itu adalah lesson-lesson yang perlu kita pelajari, kita petik supaya mereka tuh sadar gitu. Kalau ngomongin soal efektif untuk BJJ itu tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Untuk latihannya 100% gampang untuk latihannya. Tapi secara prakteknya kok nggak bisa-bisa sih sebenarnya? Kok nggak bisa-bisa digini? Karena lawan juga mengerti gimana caranya untuk mengantisipasi gerakan itu. Dan bela diri itu kan yang dicari sebenarnya ada dua. Bela diri itu harus update dan yang kedua harus upgrade. Iya betul. Karena kenapa update dulu? Update itu harus tahu diri sendiri sama lingkungan dan seluruhnya itu diupdate. Gerakan apa yang baru nih? Dia harus tahu nih, oh ini orang dia juara 1. Kenapa? Ini orang bisa ngawin. Jadi update dulu nih tentang industri bela diri. Mau dia tinju apa segala macam. Setelah itu pasti upgrade. Oh dia menangnya karena Superman Punch. Kok Superman Punch-nya gak lompat? Oh ternyata Superman Punch-nya di tempat. Upgrade. Oh dia kunciannya ini, kok bisa? Oh berarti, oh itu ternyata otomatisasi muscle. Akhirnya konsep itu dipakai. Sampai ada beberapa footage sampai sekarang. Latihan-latihan itu yang saya lihat di Instagram segala macam. Sampai dinamakan adalah Dagestan Lock. Dagestan Lock. Kenapa? Sampai di cage, sampai di bawah Dagestan Lock. Yang tangan bawahnya tuh di lock, ditahan gitu. Akhirnya dipukul ya coach ya. Jadi sebenarnya konsep itu sudah ada di konsep-konsep yang lama. Cuman karena terkenalnya sama Khabib, jadi namanya versi yang lain gitu loh. Sama kayak footwork kan, ada yang namanya shuffle, ada yang namanya pivot. Sebenarnya sama gitu. Cuman yang memperkenalkan siapa gitu. Akhirnya itu yang makanya konsep di bela diri itu cuma ada dua, update dan kamu harus upgrade. Kalau buat orang biasa by the way itu latihan MMA bisa gak sih? Buat orang yang mau iseng-iseng cari keringat aja gitu. Harus lah. Ya? MMA Lah. Jujur gue pernah nyobain. Gini, gue mau kasih tahu deh. Orang ngomong, gue udah umur sekian gue boleh latihan MMA gak? Gue bisa gak latihan MMA? Gini, MMA ataupun bela diri apapun, ya itu ataupun olahraga ya, itu justru harus dilakukan untuk orang yang kecil atau lemah, cewek, anak-anak kecil, karena mereka lah yang rentan dari objek kriminalisasi gitu ya. Jadi mereka harus bisa melakukan itu untuk menjaga diri dia supaya selamat dan juga badan dia menjadi kuat dan sehat gitu. Jadi nggak jatuh, nggak patah gitu. Dan itu adalah edukasi yang penting, sangat penting. Jadi kalau orang tanya, gue bisa nggak latihan MMA? Semua orang bisa. Gue udah umur sekian, nggak masalah. Justru umur makin tua kita harus makin olahraga karena kita metabolisme makin turun ya. Supaya kita bisa nanti udah tua kita gendong cucu, anak ya, kita masih bisa naik turun tangga sendiri, kita apa-apa nggak ngerepotin. Tentunya kita pada saat umur udah masuk 78 tahun kalau nyampe ya itu kita harus menjaga kesehatan kita, jangan sampai kita ngerepotin mereka dan juga jangan sampai kebahagiaan kita hilang. Kebahagiaan kita hilang begitu kita udah nggak bisa jalan. Kita harusnya bersyukur kalau kita bisa ngambil barang itu sendiri. Bayangin orang yang sakit, dia mau ambil barang itu suruh orang. Kalau nggak ada orang lain dia duduk kayak nggak bisa itu ambil barang itu, mau minum apa nggak bisa. Jadi kalau kita kebiasaan kita nyuruh orang, ambil ini dong, ambil itu, nah itu dia tandanya nggak menghargai dia punya ini sendiri. Kalau dia bisa melakukan itu sendiri, lakukanlah gitu loh. Karena itu adalah hal yang sangat fundamental, yang sangat mendasar untuk diri kita gitu loh. Jadi ya kita harus yang lu tanya tadi, bisa nggak? Bisa, harus nggak? Kalau gue bilang harus, karena orang yang tidak berolahraga, kalau olahraga bela diri itu ada bonus ya, bonusnya lu jadi jago di self defense, ya kan? Tapi memang di era sekarang self defense itu bisa dengan hukum,
negara. Tapi kalau zaman dulu lu keluar rumah lu mau cari makan aja lu harus bunuh-bunuhan kan. Ya. Jadi dengan lu belajar bela diri ataupun olahraga bela diri, lu mendapatkan manfaat, lu sehat, lu disiplin, terus lu juga bisa jaga diri. Karena kita jangan pernah beranggapan bahwa kita ini selalu bisa dijaga hukum 1x24 jam, ya kan? Kalau orang itu bodoh amat, ya. Terus siapa? Kita mau minta tolong ke orang yang bisa menjaga kita 1x24 jam adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus apa? Kita harus bekali. Justru kepada anak-anak cewek yang jadi rentan kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, atau anak-anak remaja, bahkan cowok-cowok sekarang pun rentan kena kriminal seksualitas ya. Jadi dan itu traumanya lebih parah loh. Dia bisa depresi sampai bunuh diri ya. Bahkan banyak sekali pria-pria yang akhirnya dia depresi dan akhirnya mereka jadi ada penyimpangan seksual dan lain-lain. Nah, di situ kita butuhnya dengan berolahraga bela diri, manfaatnya yang kita dapat banyak, dan juga selain manfaat yang kita dapat ini banyak, dan kita juga bisa percaya dirinya tinggi dan bisa melindungi diri. Jadi justru harus anak-anak yang cewek, yang lemah, itu yang harus kita utamakan. Kalau cowok-cowok udah kuat, udah gede ototnya, lu ngapain gitu loh. Ya gak salah juga. Tapi justru yang saya targetkan adalah anak-anak kecil. Ya, mau cowok mau cewek, karena dia rentan. Begitu juga wanita, dia rentan. Mereka lah yang harus justru lebih banyak porsinya berlatih daripada dia bela diri. Karena kalah kuat sama cowok, sorry. Cuman mahal gak sih? Maksud gue ada yang bilang memang mau olahraga elit. Itu semua bisa dikondisikan, ya kan? Bisa dikondisikan. Jadi kalau kita segala sesuatu baru kita diomongin, kita udah langsung blocking, mental blocking. Ya selamanya. Tapi gini, sorry ya, gue punya beberapa murid yang dari daerah yang terpencil sekali di hutan. Akhirnya dia bisa sampai ke tempat gue latihan sama gue. Kenapa? Ya karena dia nggak ada mental blocking. Apapun itu dia bersedia datang ke tempat sasana saya, mau nyapu, mau ngepel, dia mau bantu-bantu, tapi ajarin saya ilmu ya, gitu loh. Saya pernah banyak murid saya yang dari OB sampai jadi juara di One Pride, itu ada dari gitu OB. Loh. Dari OB. Dan gak cuma satu gitu loh. Kayak di film-film. Kayak di film-film. Nah, itu kenyataan terjadi di saya. Karena saya udah di MMA ini kan saya berlatih sejak tahun awal 2001 ya kan. MMA dan BJJ karena mereka relate nih. Nah, saya berlatih sejak itu sampai sekarang itu udah banyak orang yang nggak punya uang, tapi mereka pokoknya kalau dia mau usaha pasti dia akan ada hasilnya gitu. Jadi jangan di awal-awal, itu sebenarnya bukan karena mahal deh, tapi karena memang dia males. Omongan yang tadi lu ngomong, gue inilah males. Jadi kalau ada saran dari orang, dia tuh udah langsung mental blocking. Gue cari alasan nih supaya gue nggak latihan, mahal, ini itu, akhirnya itu bisa jadi alasan dia untuk nggak olahraga itu. Saya mau nambahin tentang tadi ya jawaban, butuh nggak sih anak kecil ataupun keluarga belajar MMA. Jadi sebenarnya jawabannya sangat butuh banget. Selain pemerkosaan dan yang lain-lain ataupun yang sering terjadi itu adalah pembulian. Nah iya. Itu hampir 80% pembulian itu terjadi di sekolah. Dan cuma 20% yang terungkap, sisanya nggak terungkap. Karena nggak mau speak up. Nggak mau speak up. Nah, pembulian. Jadi speak up itu adalah self defense. Iya. Jadi sebenarnya gini. Speak up. Self defense. Iya. Jadi pada semua nih cewek-cewek ya, yang cowok-cowok juga sih. Ya cowok-cowok semua anak-anak ya. Betul. Jadi sebenarnya gini, pembulian itu, belajar bela diri itu bukan untuk melawan. Tapi yang tadi Coach Max bilang gitu, confidence. Dia harus yakin, dia harus bisa untuk mengalahkan rasa takut dia gitu. Kan di bela diri kan bukan cuma dipukul gimana cara menyerang. Kan diajarin how to defense, how to control the lawan. Jadi semuanya bisa kita ramu jadi satu untuk self defense-nya. Nah, kebanyakan kenapa dibilang kenapa olahraga bela diri itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Karena untuk melatih mental, melatih disiplin. Karena banyak banget anak-anak yang sudah mengerti bela diri, tiba-tiba masuk ke dalam satu disiplin bela diri yang dimana disiplin itu nomor 1, pas pulang, ibunya kaget. Loh, kok tasnya ditaruh di tempatnya? Kok sepatunya di sini, kok di sini. Terus masuknya harus assalamualaikum atau selamat malam atau apa segala macam.
Respect ternyata respect each other itu tuh ternyata udah di-build di setiap dojo, di setiap camp. Itu berujung pada behavioral change berarti ya. Iya, Perilakunya berubah juga ya. Banyak lu yang bilang kalau bahwa ibu-ibu atau bapak-bapak yang bilang janganlah dan bela diri nanti anaknya jadi berantem. Banyak sekali. Banyak karena mereka nggak dapat knowledge-nya. Justru kalau gue lebih baik anak gue berantem dibandingkan anak gue jadi korban. Kan itu masalahnya adalah kita punya sediain waktu nggak buat anak kita ataupun murid kita untuk kita kasih knowledge. Setelah kita latih kita kasih knowledge. Aman, beres. Pertanyaan tadi terjawab. Alasan dia bahwa nanti mukulin orang. Emang lu mau anak lu jadi korban? Ya kan? Iya. Nah, orang kan mikirnya gitu. Janganlah nanti gue repot dipanggil kepala sekolah, panggil sekolah gue begini begitu. Lu tahu nggak anak lu gini, berapa banyak orang tua di sini yang pernah nanyain, kamu di sekolah kamu diapain, pernah diapain nggak? Ada nggak yang nanyain? Saya nanyain, kamu di sekolah anak kamu ada di ini nggak, dibully nggak? Saya ngomong, terus kalau dibully saya kasih tahu caranya bagaimana untuk dihadapin. Ada berapa banyak ya bapak-bapak atau ibu-ibu di Indonesia ini yang anaknya sekolah ngelihat dia depresi nggak ditanya, kamu di sekolah kenapa? Kamu ada teman-teman ganggu kamu nggak? Ya kan? Sedangkan dia nggak dibekali dengan bela diri, dia nggak dibekali dengan pengetahuan, knowledge dari orang tuanya, seperti itu. Nah, justru dengan kita ikut bela diri di tempat sasana yang tepat, dengan pelatih yang tepat, tentunya kita akan mengajarkan itu sebagai orang tua yang kedua juga. Betul. Iya dong. Ngaruhnya banyak gitu ya. Ngaruhnya Iya. banyak banget. Jadi jawaban ini adalah menjawab dengan apa yang topik pertama yang harus kita bahas tadi itu. Kenapa demo-demo itu ada gitu? Iya. Bapak berdua ini kayak gemes banget sama tuh demo kan Iya, dibahas karena lagi. karena wawasan itu harus dikasih tahu bahwa dengan adanya olahraga bela diri itu bisa membuat selain prestasi, bikin anak kamu jadi confidence, bisa confidence, percaya diri, bagus. bisa punya teman yang banyak. Yang keempat juga bisa tahu nih, karena orang bela diri itu dia bisa ngebaca kapan ada sinyal bahaya. Ya. Kenapa sih orang mesti confidence? Karena level kebahagiaan itu ada di confidence. Itu akan merubah hormon kita. Pada saat perubahan hormon kita positif, kita confidence, itu akan bikin kita jadi bahagia. Bahagia pastinya kita akan jadi happy, kita bisa bikin manfaat buat orang banyak. Itu kan poinnya seperti itu. Dan gue mau menutup pembicaraan kita yang sangat seru ini dengan satu pertanyaan yang harusnya gue tanya di awal sih, tapi gue sengaja simpan ya. Ini lo berdua tuh gimana ceritanya awalnya bisa into MMA sih? Apalagi lo ya. Nah, sebenarnya saya itu saya kan selama ini kebanyakan dari striking, dari kickboxing, taekwondo, pernah ikut kejuaraan Sanda zaman sekarang ya. Terus dengan komunitas yang lain juga kayak breakdance, parkour, tricking gitu. Dengan waktu di tahun 2015 tuh ada keinginan, bisa nggak ya gue ikut MMA? Bisa nggak ya? 2018 dapat tawaran, Volan mau ikut nggak? Ada celebrity match. Oke. Saya nggak bilang lawan sama siapa, nggak, langsung oke. Budget sekian, oke. Kenapa tuh? Karena keinginan saya, keinginan saya untuk pingin merasakan gimana caranya nginjek oktagon itu bagaimana, rasanya seperti apa. Euforia itu yang saya pingin rasain gitu loh. Selama ini kan pingin nonton, gimana ya. Dan ternyata setelah saya main, itu psikologi saya rubah. Saya menganggapnya lagi syuting. Lagi syuting itu kan, oke, fighter, round 1, and fight. Nah, fight itu saya anggap seperti and action. Nggak ada kata cut, nggak ada. Cut itu adalah stop. Center gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh. This is my time, this is my show. Di match pertama lo menang gak lo? Enggak, saya seri waktu itu. Oh seri. Kalau secara dulu nggak ada sistem poin. Memang kalau secara sistem kita bisa hitung poin, waktu Volan unggul poin. Kita unggul poin. Jadi kita untuk celebrity match yang dulu awal nggak pakai poin, tapi kita kan ngitung kita lihat Volan unggul nilainya. Tapi karena kalau nggak ada finish, itu nggak ada hasil menang kalah, dianggapnya draw, akhirnya diumumkan draw. Tapi secara statistik di atas kertas saya lihat bagaimana serangan-serangannya, Volan mengungguli lawannya gitu.
Coach, kalau lo Kalau gimana gua- ceritanya Coach? Dari gua- tahun 2001 tuh Gini, tadi. gue kan dulu senangnya boxing dan kickboxing, ya kan. Gue latihan gue dari SD waktu itu, tahun 82, gue latihan boxing tapi liar, ya beli sarung. Nah, terus latihan sampai SMA, gue latihan kickboxing sampai akhirnya pada saat tahun 94, gue baca satu majalah UFC. Di situ gue ngeliat Royce Gracie. Oh, iya. Royce Gracie Gracie. family itu ya. Royce Gracie ngalahin semua bela diri di dunia. Wih, keren banget nih. Semua atlet-atlet olimpiade, dari gulat, dari Shorinji Kempo, dari kungfu, dari boxing, dari sumo, semua ngumpul jadi satu ya, dari karate ngumpul jadi satu. Di situ mereka bertarung ya. Judo juga ada. Nah, itu tahun 93, 94, 95, 96 Royce Gracie tak terkalahkan dan menjadi juara di situ ya. Kecuali tahun 95 dia cedera. Tapi dia tak terkalahkan gitu. Ternyata ada olahraga bela diri seperti ini konsepnya ya. Dia take down, dia pitting, dia kunci, dia cekik gitu. Nah, udah saya cari bela diri itu di Indonesia nggak ada. Akhirnya tahun 2000 karena nggak ada, saya kesel, saya bikin komunitas. Dulu namanya Sabertooth ya. Saya bikin komunitas. Sampai akhirnya tahun 2001 itu saya ketemu teman saya, dia bikin ada komunitas juga, saya gabung di situ. Nah, waktu saya gabung, saya kan belum bisa ya. Nah, saya bilang yuk sparring yuk. Oh, tapi jangan pukul-pukulan ya. Saya bukan boxing, bukan kickboxing. Saya lebih ke teknik ground fighting, submission, jujitsunya. Oh ya boleh. Karena saya orang praktisi bela diri, saya sparring sama dia. Begitu kalah, wah kekunci. Coba lagi, kekunci lagi. Wah, kalau di jalanan gue dibanting, jatuh ke bawah, terus gue dikunci, gue kalah dong. Wah, saya kan nggak mau kalah, pengen paling jago lah gitu loh. Istilahnya anak-anak masih muda pasti pengennya kita ya hebat gitu ya, pengen jadi orang yang paling kuat, paling hebat. Akhirnya ya udah, saya mau belajar sama dia. Saya belajar 2004 saya ketemu Nikohan, saya latihan sama dia sampai dengan sekarang gitu. Jadi sebenarnya karena saya pengen jadi orang yang kuat. Karena kalau kita jadi orang yang kuat secara fisik, mentally ya, itu main juga kita jadinya kita bisa mencapai kebahagiaan yang kita mau sih sebenarnya itu. Ngebahas mixed martial art nih, satu lagi ngebahas mixed martial art. Siapa orang pertama kali yang yang ngomong tentang mixed martial art itu siapa kira-kira? Siapa tuh? Bruce Lee. Bruce Lee belum membahas tentang nama mixed martial art. Oh, mixnya. Oke. Siapa yang ngomong? John McCarthy. John McCarthy. Oh, John McCarthy. Siapa John McCarthy? Itu Dia wasit UFC. ya. Pertama. Jadi saat itu ditanya sama Joe Rogan, bukankah kamu yang ngomong menciptakan istilah mixed martial art? Jadi ada satu saat yang dimana dia nulis tentang biografinya dia, ditanyain, dia harus nulis gitu. Pekerjaan kamu apa? Oh, saya juri segala macam. Juri apa? Bingung. Ya UFC. Ya apa? Juri apa? Ya ada bela diri ini dicampur segala macam. Mixed martial art. Oke, tulis mixed martial art. Jadi Itulah term yang kita gunakan sekarang. orang tahu Mixed martial art. pertama kali yang nulis, yang ngomong istilah mixed martial art itu adalah John McCarthy. Dan dia tidak sadar, si John McCarthy nggak sadar. Itu wasit yang UFC 1, 2, 3 yang Royce Gracie Iya, fight. Itu Iya. wasitnya John Itu McCarthy. gue inget dulu suka nonton replaynya itu Iya. masih gelap-gelap gitu kan ini Iya. kan, ringnya kan, ya kan? Yang semua itu nggak ada waktu, Iya. Oh iya, no time limit. boleh mukul, Iya. boleh mukul kemaluan. Iya. Dan itu apa namanya? No weight classes juga. Betul. Ya. Nggak ada berat Dan badan. cabang bela diri random banget itu kan waktu itu ya. Segala macam itu ada Semua di situ. dicampur, diundang semua Iya, yang terbaik. Iya. Juara-juara medali emas yang terbaik kumpul di satu tempat. Itu seperti adu gengsi ya. Iya. Itu masih maksudnya belum sport industri yang Iya, seperti benar. sekarang. Iya, iya. Itu Dulu lebih ajang pembuktian. Iya. Siapa nih yang paling jago di jago, dunia? iya, Ya, masih the ultimate fighting. ultimate. Oh, iya, iya. The ultimate fighting. Belum jadi mixed martial arts. Belum. ya. Nah, setelah semua tahu betapa bahaya Brazilian Jiu-Jitsu, semua bela diri untuk yang mau ikut MMA, baru mereka semua berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, sementara orang Amerika yang udah bisa gulat, mereka enak tuh. Mereka tinggal belajar Brazilian Jiu-Jitsu jadi lebih komplit lagi, bantingannya sama ground fighting lebih kuat. Makanya pegulat
di UFC itu banyak paling banyak pegulat-pegulat yang jadi juara. Karena mereka udah punya basic yang kuat, tinggal mereka latihan Brazilian Jiu-Jitsu dan strikingnya. Ya salah satunya John Jones lah, the greatest of all time-nya. Gokil. Ini luar biasa sih menurut gue orang yang punya sedikit ketertarikan sama UFC dan MMA tadi segini gitu ya. Nah, sekarang jadi segini sih. Oh gitu? Serius? Ngobrol sama berdua sih. Beneran kan nih? Beneran. Bukan ini ya, bukan sugar Bukan sugar coating. Enggak ya. Thank you banget. Thank you banget. Max Matino, Polan Humungyo, thank you atas waktunya. Thank you. Thank you. Gue mau coba latihan nanti. Iya dong, kita latihan lagi.